Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah ruko di Karo digerebek polisi karena jadi tempat judi. 29 orang ditangkap. Masa tuntut anggota DPRD Sumatera Utara, Aji Karim, mundur dari jabatannya, menyusul beredarnya video pesta di sebuah tempat hiburan malam. Jelang laga perdana kompetisi Championship Liga 2, PSMS Medan menggelar latihan. Tim Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat perjudian di Kabupaten Karo. Puluhan orang ditangkap petugas bersama barang bukti. Tim Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah ruko yang dijadikan lokasi perjudian di Jalan Letnan, Mumah, Purba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo pada Selasa lalu. Para pemain maupun pekerja yang berada di lokasi sontak dilanda kepanikan. Polisi menangkap 29 orang dari lokasi penggerebekan. Mereka berperan sebagai pemain, penyelenggara, serta penonton. Namun setelah dilakukan penggeledahan dan pengambilan keterangan, 6 orang diantaranya dipulangkan karena dianggap tidak ikut berperan dalam permainan judi. Setiba di lokasi ditemukan adanya kegiatan perjudian dadu dan mesin tembak ikan. Kemudian tim gabungan mengamankan 29 orang berikut barang bukti di TKP, yang mana selanjutnya 29 orang tersebut kami amankan dan kami boyong ke Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Petugas juga mengamankan barang bukti diantaranya dadu, uang tunai, dan mesin permainan ketangkasan yang digunakan untuk bermain judi. Tuti Alewelubis melaporkan dari Medan. Pengemudi ojol di Medan bawa kabur ponsel milik mahasiswi. Selain residivis kasus narkoba, ternyata tersangka 2 kali melakukan tindak kejahatan dengan modus yang sama. Modusnya pelaku pura-pura pinjam ponsel korban untuk menunjukkan arah jalan. Iin Hadi Bakri, pengemudi ojol di Medan ditangkap polisi karena bawa kabur ponsel milik seorang mahasiswi. Ia ditangkap pada 6 September di rumahnya di Kecamatan Medan Denai. Dalam menjalankan aksinya, modus pelaku pura-pura pinjam ponsel korban. Saat itu pelaku menghampiri korban. Pelaku lalu membujuk korban untuk meminjamkan ponsel agar bisa menghubungi pelanggannya untuk mengantarkan paket. Alasannya, ponsel pelaku rusak. Setelah termakan bujuk rayu, pelaku mengajak korban berboncengan dan memintanya menunjukkan arah lewat aplikasi peta. Ketika sampai di lokasi tujuan, pelaku yang memegang ponsel korban menurunkan korban kemudian kabur. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata residivis kasus narkoba. Pelaku mengaku sudah berulang kali membawa kabur ponsel dengan modus yang sama. Ikut keanggotaan, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Dengan mengetahui kelengahan seperti itu, dimanfaatkan kesempatan untuk mengelabui calon target korban. Dan yang bersangkutan ini setelah kita cek narkoba positif dan memang residivis narkoba sudah beberapa kali. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kantor Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra Sumatera Utara didatangi oleh puluhan pengunjuk rasa. Aksi ini menyusul beredarnya video salah seorang anggota DPRD Sumut dari fraksi Gerindra berpesta di sebuah klub tempat hiburan malam. Seorang pria tampak sedang bersenang-senang bersama perempuan dengan ditemani iringan musik. Video yang beredar luas di media sosial ini adalah anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Gerindra, Aji Karim.
Aksi bersenang-senang itu justru mengundang kemarahan para mahasiswa. Kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara di Jalan Sudirman, Medan, Polonia digeruduk gabungan kelompok mahasiswa di Medan pada Rabu petang. Pimpinan dan pengurus partai didesak memecat Aji Karim atas perilaku yang dipertontonkan kader partai yang seharusnya menjadi perwakilan suara rakyat dianggap melanggar kepatuhan. Selain dinilai mencederai kondisi masyarakat, dampak kesulitan ekonomi, Aji Karim dianggap mencoreng wajah parlemen, citra, dan kehormatan anggota dewan. Namun hingga lebih dari 3 jam berorasi, tidak seorang pun pengurus partai membuka pintu dan berdialog dengan pengunjuk rasa. Bisa kita lihat sendiri Bang, telah terjadinya tindakan yang beliau lakukan sendiri dengan mengupload di akunnya sendiri, membuktikan kesombongan dan keangkuhan yang menunjukkan pada rakyat, pengkhianatan pada rakyat, melakukan dunia gemerlap malam dan minum-minuman beralkohol di diskotik. Menurut Abang, pelanggaran apa yang dia lakukan? Baik Bang, kalau untuk pelanggaran yang dilakukan itu ada di Kode Etik Partai Gerindra mengacu pada ADRT dan RT partai. Setiap kader diwajibkan menjaga marwah partai. Sebelum akhirnya membubarkan diri, demonstran menebar uang kertas tiruan. Aksi ini dilakukan untuk menirukan gaya yang dipertontonkan Aji Karim di video yang viral di media sosial. Pada status akun bernama Aji Karim yang sempat diabadikan netizen, Aji Karim menghamburkan uang kertas pada seorang wanita yang menjadi teman duduknya saat dugem. Tutia Lewalubis melaporkan dari Medan. Ratusan pedagang di Pasar Baru Panyambungan berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Mereka menuntut Parlin Lubis dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perdagangan Mandailing Natal karena dinilai tidak becus bekerja dan merugikan para pedagang. Unjuk rasa di kantor DPRD Mandailing Natal nyaris ricuh saat massa membakar ban. Untungnya kericuhan bisa mereda sehingga tidak ada aksi kekerasan. Ratusan massa ini merupakan pedagang di Pasar Baru Panyambungan. Mereka berkumpul di kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasinya terkait pengelolaan pasar yang dinilai merugikan pedagang. Dalam unjuk rasa, pedagang menuntut DPRD dan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menonaktifkan Kepala Dinas Perdagangan Mandailing Natal, Parlin Lubis, karena dinilai tak becus mengelola pasar hingga berujung menyulitkan pedagang. Mereka juga menuntut pemerintah untuk meninjau ulang harga sewa kios yang kini naik. Tuntutan kita untuk mencopot Kepala Dinas Perdagangan karena pada hari ini kami menilai Dinas Perdagangan sudah gagal untuk bagaimana perdagangan ini memang betul-betul diperjuangkan. Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Lubis akhirnya menemui massa. Ia berjanji akan memanggil Kepala Dinas Perdagangan untuk mencari solusi dari tuntutan demonstran. Saya juga tidak akan setuju itu. Saya akan panggil Kadis Pasar, mempertanyakan kronologis dan situasinya. Nah, kalau memang dia tidak bisa jawab, atau kalau jawaban dia tidak masuk dalam logika kami yang kata DPR, kami akan rame-rame turun ke pasar melihat fakta dan buktinya akan seperti apa. Para pedagang mengancam akan mengerahkan massa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak ditanggapi. Yan Asmara melaporkan dari Mandailing Natal.